Allahu Akbar kullama tala qari'una lil Qur'ani wa tadabbaru. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma lakal hamdu ya rabbana hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. فأشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا حبيبي يا محمد يا رسول الله وعلى آلك وصحابتك الطيبين الأخيار الذين عرفوا الله فعبدوه وعرفوا الشيطان فعصوه وعرفوا الجنة فطلبوها وعرفوا النار فهربوا منها. ثم أما بعد، أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله وطاعته. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Dan bulan itu, bulan yang mulia itu saat ini telah meninggalkan kita dengan menyisakan banyak sekali rasa yang bercampur aduk. Ada rasa suka, ada rasa senang bahagia, akan tetapi di sisi lain ada rasa sedih yang sangat mendalam, rasa sesal yang sangat membahana, rasa pengharapan yang begitu besar, pengharapan bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengharapan besar bahwasanya kelak di tahun depan kita masih dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan yang mulia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Sebulan penuh hadirin rahimakumullah wal hadirat, kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pribadi yang semakin bertakwa, menjadi pribadi yang lebih baik, bahkan jauh lebih baik. Kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1 bulan penuh untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, menjadi pribadi yang lebih syukur, menjadi pribadi yang lebih bisa mengekang hawa nafsu kita, menjadi pribadi yang lebih bisa mengendalikan dan menaklukkan serta mengontrol dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala hawa nafsu kita. Maka dari itu hadirin sekalian, detik ketika seorang hamba bisa lebih mengekang hawa nafsunya, maka detik itu pula dia telah mendapatkan buah dari ibadah puasanya. Walhamdulillah. Detik itu pula hadirin rahimakumullah, hamba yang seperti itu, hamba yang bisa mengekang hawa nafsunya dengan lebih baik setelah Ramadan, maka dikatakan dalam bahasa hadis, dibahasakan oleh Rasulullah SAW dengan istilah al-qayyis. Apa itu al-qayyis? Al-qayyis dikatakan oleh baginda Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya. Beliau bersabda, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, wal ajizu man adba'a hawahu nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Jadi di situ hadirin sekalian rahimakumullah ada 2 bagian. Yang pertama adalah al-qayyis, orang atau seorang hamba yang akalnya kuat, dikatakan kuat karena memang dia bisa mengalahkan hawa nafsunya dan bisikan dari setan. Kemudian lawannya adalah al-ajiz. Al-ajiz adalah orang yang lemah akalnya. Dikatakan lemah akalnya karena akalnya bisa dikalahkan oleh dorongan hawa nafsunya dan bisikan dari setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Lantas apa maknanya? Al-qayyis, wahai
saudaraku sekalian, al-kayyisu man dana nafsahu. Pertama cirinya adalah seorang hamba yang bisa menghitung-hitung dirinya, yang bisa menghisab dirinya, bisa memperhitungkan segala amalan dan kualitas dirinya, bisa membandingkan dengan hitungan yang dia lakukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, amalan yang telah lalu dan amalan yang sekarang, bahkan bisa merencanakan, memplanning segala amalan yang akan dia lakukan untuk kedepannya. Itulah al-kayyis. Makanya muncul, lahir dari sifat al-kayyis ini pribadi yang introspektif, pribadi yang evaluatif, pribadi yang bisa mengekang hawa nafsunya, pribadi yang produktif, pribadi yang solutif. Hadirin rahimakumullah, itu ciri pertama. Kemudian ciri yang kedua hadirin sekalian adalah wa 'amila lima ba'dal mauti. Al-kayyis dikatakan al-kayyis ketika seorang hamba dia mendedikasikan, memperuntukkan seluruh amalannya apapun itu untuk ibadah hanya karena Allah, dan itu dia dedikasikan untuk kehidupan setelah kematiannya di dunia ini. Baik itu ketika dia masuk alam barzakh, alam kubur, maupun masuk kepada alam akhirat. Itulah ciri al-kayyis yang kalau dalam skala besar maka dikatakan sebagai ciri khas dari generasi yang berhasil, generasi yang sukses, generasi yang bisa membanggakan orang tuanya, generasi yang bisa membanggakan sesepuh-sesepuhnya atau para pendahulunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wa ma adraka mal ajiz. Lantas apa itu al-ajiz? Al-ajiz, hadirun wal hadirat rahimakumullah, adalah kebalikan dari al-kayyis. Al-ajiz dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan al-ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Itu ciri pertama. Ciri pertama dari al-ajiz atau orang yang lemah akalnya adalah dia selalu memperturutkan hawa nafsunya. Pindah dari satu channel ke channel yang lain, pindah dari satu maksiat kepada maksiat yang lain, pindah dari suatu keburukan kepada keburukan yang bisa jadi na'udzubillah semakin besar mudaratnya baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin rahimakumullah, itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua dari al-ajiz adalah wa tamanna 'ala Allah. Di satu sisi dia bermaksiat dengan tanpa peduli apakah dia akan mendapatkan balasan yang buruk atau tidak. Di satu sisi dia berbuat buruk, berbuat jahat, bermaksiat, durhaka kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa peduli arahan dari beliau. Tapi di sisi lain tamanna 'ala Allah, dia berangan-angan mendapatkan rahmat dari Allah, dia berangan-angan mendapatkan ampunan dari Allah. Meskipun di satu sisi dia bermaksiat terus tanpa peduli apapun itu, tetapi ternyata dia berpanjang angan, berangan-angan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah generasi yang gagal, generasi yang tidak bisa membanggakan sesepuh-sesepuhnya, generasi yang tidak bisa membanggakan dan menyenangkan, membahagiakan generasi sebelumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirun hadirat rahimakumullah, dalam bahasa Al-Quran ada bahasa tersendiri, ada istilah tersendiri untuk generasi yang gagal. Apakah itu? Yaitu istilah yang sering disebut dengan al-khalf. Al-khalf, generasi penerus yang gagal. Kalau generasi penerus yang baik maka dikatakan dengan khalaf, berfathah lamnya. Tetapi generasi yang buruk akhlaknya, buruk pencapaiannya, generasi yang gagal dibahasakan oleh Al-Quran dengan istilah al-khalf, dengan lam yang bersukun. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Isra 169, kemudian dilanjutkan lagi di Maryam, surat Maryam surat ke-19 ayat 59,
dikatakan ciri khas atau ciri umum dari generasi yang gagal atau al-khalaf ini. Yang pertama, dari surat Al-A'raf, surat ke-7, dikatakan di situ, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa khalaqa min ba'dihim khalqun warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana wa iyyatihim 'aradun mithluhu ya'khudhu al-ayat. Kemudian dilanjutkan di surat Maryam dikatakan fa khalaqa min ba'dihim khalqun adha'u salata wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Dari rangkaian dua ayat tadi maka patut disampaikan garis merahnya bahwa ciri umum dari generasi yang gagal menurut Al-Quran sebagai rangkaian juga dengan hadis yang kami bawakan tadi adalah bahwa generasi yang gagal punya ciri khusus atau ciri khas adha'us salat, melalaikan sholat dengan berbagai macam tingkatannya. Karena melalaikan sholat bisa jadi mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Mulai dari yang malas-malasan dalam melakukan atau menjalankannya sampai kepada tingkat yang tertinggi yang sengaja meninggalkannya. Sengaja tidak berjamaah padahal dia tidak udzur. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam, dikatakan di situ, yauma yushafa'u 'an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum billah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Mereka ketika di akhirat kelak manusia seluruhnya disuruh bersujud, mereka bisa bersujud, akan tetapi Allah dan di hadapan seluruh manusia. Kenapa? Karena ketika di dunianya, ketika di alam dunia, ketika dia masih sehat, ketika dia masih bugar, ketika dia masih diberi betapa begitu banyak nikmat, ternyata ketika dipanggil dengan panggilan azan untuk sholat, dia tidak menjawabnya, dia tidak memenuhinya, sehingga terjadilah apa yang akan terjadi kelak. Dan itu pasti terjadi karena kalam Allah pasti ada, pasti nyata. Maka besok ketika di akhirat dia akan terhina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian dikatakan yang kedua, selaras dengan yang hadir tadi, maka dikatakan adha'u salata wa tab'u syahwati fasawfa yalqawna ghayya. Mereka memperturutkan hawa nafsunya. Kemudian di surat Al-Isra, Al-A'raf dikatakan sebagai penerang dari surat Maryam tadi, yarithuna wa warathul kitaba ya'khuduna 'arada hadzal adna. Mereka di satu sisi ada warisan berupa kitab bagi kita Al-Quran, mereka mempelajarinya, mereka tahu isinya, tetapi ternyata mereka lebih mengedepankan hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang memperturutkan hawa nafsunya, yang itu kemudian bisa merusak akhiratnya. Tetapi di sisi lain, hadirin hadirat rahimakumullah, orang yang seperti ini ternyata masih berani mengatakan wa yaquluna sayughfaru lana, toh nanti kami akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, toh kami nanti akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hebatnya lagi dan marahnya lagi adalah wa iyyatihi ma'radun mithluhu ya'khudhu. Ketika ada perbendaharaan dunia yang bisa merusak akhiratnya, ada lagi ditawarkan kepada dia, dia pun mengambil lagi. Dia tidak akan puas, pindah dari satu maksiat kepada maksiat yang lain, pindah dari perusak akhirat ke perusak akhirat yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian apakah itu terjadi begitu saja, hadirin hadirat rahimakumullah? Tentu tidak. Tentu tidak. Terjadilah sebelumnya pembiaran, sikap-sikap permisif. Semuanya serba boleh, semuanya serba diperbolehkan, bahkan bisa jadi difasilitasi. Apa itu? Yaitu berupa kelalaian
dari kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada atau yang minim sekali yang menegurnya. Kita bandingkan dengan masa lalu ketika kita masih kecil di tahun 70-80-an, maka ketika seorang anak sebelum maghrib belum ada, masih menjelang maghrib, belum pulang ke rumah, maka bisa jadi ibu atau bapaknya akan sudah khawatir dan mencari-carinya kemana-mana. Bahkan kalau perlu ketika pulang dia dihukum. Kenapa? Karena khawatir dia lalai dari sholat maghribnya, lalai dari ngajinya, lalai dari tadarusnya. Bandingkan dengan sekarang, naudzubillah, sebagian dari kita ketika anak kita, bahkan ada anak gadis, anak perawan sudah besar, dengan alasan mereka sudah besar, tidak pernah dikontrol sholatnya. Ketika mereka bermain, tidak pernah ditanya, tidak pernah diajak untuk sholat, dibiarkan begitu saja tanpa pengawasan, tanpa pendampingan, tanpa arahan. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Hadirin rahimakumullah. Makanya tahun 1977 disampaikan di dalam konferensi pendidikan Islam, para ulama berkumpul di Mekah Al-Mukarramah, kemudian membicarakan tentang kemunduran umat Islam ketika itu. Kemunduran umat Islam ketika itu dikatakan penyebabnya apa? Penyebabnya adalah the loss of adab, hilangnya adab. Dan hilangnya adab ini hadirin rahmatullah, faktor utamanya adalah dikarenakan para orang tua. Para orang tua telah lupa mendidik anak-anaknya. Dengan alasan mencari rezeki untuk anak istrinya, bisa jadi seorang bapak meninggalkan kewajiban utamanya untuk mendidik anak istrinya. Bisa jadi seorang ibu, seorang istri rela bekerja mati-matian dengan alasan untuk membantu suaminya, kemudian naudzubillah ternyata dia lupa akan kewajiban utama menjaga rumah, kemudian mendidik anaknya. Bukan berarti bekerja bagi wanita tidak boleh, akan tetapi kewajiban utamanya ini harus diutamakan. Makanya dikatakan waqarna fi buyutikunna, menetaplah di dalam rumah, kemudian didiklah anak-anak. Itulah makna dari qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian pribadi dari api neraka dengan cara belajar, kemudian didiklah anak dan istri kalian supaya terjauh dari api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Terakhir, hadirin rahmatullah wal hadirat, lantas apa solusi yang bisa kita tawarkan? Solusi yang bisa kita tawarkan yang pertama, hadirin sekalian, yang pertama adalah marilah kita perbaiki pola pikir kita. Pola pikir bahwasanya pendidikan hanya dilakukan di lembaga pendidikan. Mari kita perbaiki pola pikir kita bahwasanya pendidikan yang paling utama dan pertama adalah di rumah, dan khususnya adalah wajib bagi kedua orang tua. Maka yang kedua adalah marilah kita terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar membaca. Dikatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah ini, perintah membaca, perintah belajar ini berlanjut terus sampai hari kiamat. Siapapun kita, berapapun usia kita, apapun pangkat kita. Kenapa? Karena ilmu itulah yang bisa dengan izin Allah membuat kita beramal dengan baik dan benar. Kemudian hadirin hadirat rahimakumullah, solusi yang bisa kita tawarkan yang terakhir adalah marilah kita bekerja bersama. Marilah kita sama-sama bekerja. Marilah kita bekerja bersama-sama dalam mendidik anak-anak kita, dalam membangun peradaban Islam yang lebih mulia dan maju, mirip dengan khairul ummah zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim. Kenapa? Karena dikatakan oleh Ki Hajat Dewantara ada 3 pusat pendidikan, yaitu keluarga, orang tua, kemudian ada lingkungan masyarakat, kemudian ada lembaga pendidikan. Ketiga-tiganya harus menciptakan kondisi yang baik untuk keluarga, untuk anak-anak. Kemudian di atas itu semuanya ada negara.
negara yang mengayomi itu semuanya, yang berkewajiban mengayomi seluruh warga negaranya dengan aturan-aturan yang mengkondisikan anak-anak bangsanya untuk bisa dididik dengan baik, diberi adat, diajari adat yang baik, dan akhirnya terciptalah, terbangunlah peradaban yang baik dan kokoh, dan itulah insya Allah akan terjadi, akan muncul dan lahir generasi yang kokoh, generasi yang sukses, yaitu Al-Khalaf. Hadirin hadirat rahimakumullah, kiranya itu yang bisa kami sampaikan pada khutbah Idul Fitri kali ini. Mudah-mudahan ada sedikit pencerahan dengan izin Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bisa kita praktekkan, kemudian kita bisa diskusikan, kemudian bisa kita musyawarahkan untuk kebaikan anak cucu kita, karena itu adalah amanah untuk kita. Itu adalah insya Allah pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu berat, dan itu sangat berat. Kemudian sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama bertawadhu kepada Allah, khudu', merendahkan hati kita, waqfid janahaka lil mu'minin, rendahkan hati kita, marilah kita buka hati kita dengan minta tolong kepada Allah, minta hidayah Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada Allah untuk kemaslahatan kita semuanya secara pribadi maupun secara umum bagi umat Islam bahkan manusia. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'ibaduk wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika ma istata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na, nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah ya Rabbana, ya Allah Tuhan kami, Rabb kami, siapapun di antara yang hadir ini ya Allah, yang dia masih belum salat, maka bukalah hatinya untuk senantiasa menghadap kepadamu ketika panggilan adzan disampaikan ya Allah. Bagi yang belum salat di masjid, khususnya yang laki-laki dewasa yang balik, maka bukalah hatinya untuk bisa masuk ke masjid-Mu ya Allah dengan sukarela, dengan penuh ridho. Kemudian ya Allah, di antara kami jika ada yang belum menikah, mohon segera dekatkanlah jodohnya, segera nikahkanlah dia dan perbaikilah dirinya dan berkailah hidupnya dan keluarganya. Bagi di antara kami ya Allah yang sudah menikah dan berkeluarga dan punya anak, semakin berkailah hidup kami dari segala sisinya ya Allah, dari segala sisi agama, ilmu, dari sisi ekonomi dan seterusnya ya Allah. Engkau Maha tahu kebutuhan kami, Engkau Maha tahu keperluan kami ya Allah. Tolonglah kami semuanya. Di antara kami ya Allah masih ada yang menjadi pelajar santri ya Allah, tingkatkanlah ilmunya, pahamkanlah akan ilmu-ilmu Engkau ya Allah, dengan disertai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan penuh keikhlasan hanya mengharap ridho-Mu ya Allah. Di antara kami sudah banyak bapak ibu di sini, orang tua, kuatkanlah kami, berilah hidayah kami untuk senantiasa belajar dan belajar untuk bisa mendidik anak-anak kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa muallimina wa qudwatina wa uswatina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiran aqulu lakum taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kullu 'amin antum jami'an bi khairin wa fi ri'ayatillahi subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu Bapak, alhamdulillah infak wonten ing dina pikantuk 18.350.000 rupiah. Infak wonten ing dina menika pikantuk 18.350.000 rupiah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wonten informasi Bapak Ibu menawi wonten ingkang ketinggalan kunci jamaah warna hitam. Monggo mangke saged mendesak sendiri. Oh. Monggo. Masih ada satu kunci lagi. Jamaah ini monggo nanti diambil di tempat sound ya. Pripun Yai? Gimana ya Mas? Ini HP-nya mana macet, nggak bisa di close. Selanjutnya Mas. Selanjutnya sampai selesai. Nah baru karena baru install.